Halo sobat, kembali lagi di channel kita. Kita hari ini bakal ngebahas satu unit paling terkece yang ada di Mitsubishi Motors, yaitu Eclipse Cross. Oke sobat, saya bakal jelasin dari depan dulu. Kalau kita lihat sepintas, ini nih grill depannya. Ini kalau di Mitsubishi ini namanya konsepnya adalah Dynamic Shield. Jadi konsep Dynamic Shield ini sudah digunakan di beberapa kendaraan Mitsubishi terbaru. Dan dari depan ini kita sudah melihat beberapa titik sensor yang cukup banyak. Nah, agak ke samping dikit. Dengan desain lampu yang sangat atraktif seperti ini, lampu ini sudah dilengkapi dengan LED, dengan teknologi yang sangat canggih sekali. Dia ada teknologi namanya high beam dan low beam-nya itu sangat otomatis. Jadi ini sangat canggih sekali. Kalau menurut saya nanti akan ada sedikit di dalam akan saya bahas tentang teknologi lampunya. Terus agak turun ke bawah, ini ada sensor lagi. Di sini ada bagian fog lamp dan lampu sen di sini. Agak ke samping. Kendaraan ini bernama Eclipse Cross. Karena dia ada cross, berarti dia adalah crossover. Jadi kendaraan yang hampir bisa dibilang SUV compact lah. Jadi kendaraan ini apabila melewati jalan yang berbatuan atau kerikil atau berlumpur, kendaraan ini dilengkapi dengan bisa dibilang over fender. Kalau di Mitsubishi ini upstream namanya. Jadi sangat berfungsi sekali apabila kita melewati lumpur atau kerikil akan terkena di sini karena ini bahannya seperti agak kasar. Jadi nggak akan langsung mengenai cat pada bodi. Dan agak ke bawah ini dengan velg ring 18 yang sangat besar menurut saya di kendaraan ini, dan dibaluti dengan ban ukuran 225 55 ring 18. Oke, dengan ground clearance 183. Ini cukup tinggi sekali karena dibalut karena ringnya sudah ring 18, wheelbase-nya tinggi, jadi aman deh kalau untuk situasi jalan di Indonesia sobat. Dan wheelbase-nya 2670 dengan wheelbase panjang ini bisa dibilang cukup panjang untuk kendaraan ini, dan di dalamnya pasti cukup lega dan nyaman. Oke sobat, saya akan menjelaskan tadi sedikit terlewat karena saya ingin menjelaskan Eclipse Cross ini yang masuk ke Indonesia, bahwa Eclipse Cross ini adalah CBU Jepang. Jadi kendaraan ini benar-benar dari Jepang langsung masuk Indonesia. Nah, apa bedanya yang ada di luar negeri sama yang masuk ke Indonesia? Yang mungkin sobat lihat mungkin di internet, kalau yang Eclipse yang di luar negeri itu mungkin sudah lengkap semua. Jadi yang masuk ke Indonesia itu hanya sedikit yang dicabut. Yang pertama, kalau yang masuk ke Indonesia penggeraknya penggerak depan. Kalau yang ada di luar negeri itu udah all wheel. Jadi semua roda bergerak karena Eclipse Cross ini digunakan di Rally Dakar. Dan yang kedua, bagian washer headlamp-nya di bagian sini yang di Indonesia itu dicabut. Di luar negeri ada untuk washer headlamp untuk mencuci dari lampu ini. Dan yang part yang ketiga itu ada namanya di penghangat setir. Kalau di luar negeri setirnya, bagian setir, pegangan setir, lingkaran setir itu ada penghangatnya. Nah, hanya itu aja yang dicabut untuk masuk Indonesia. Sisanya ini sama yang ada di balap Jepang langsung. Itu sepintas yang ada mas. Itulah apa bedanya Eclipse Cross yang di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Oke, kita jalan ke bagian samping ini. Kita jelasin lagi fiturnya yang apa aja. Kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot warning. Ini pada umumnya kendaraan-kendaraan mewah udah mulai wajib pakai blind spot warning. Kita agak ke samping, mundur lagi. Di sini ada tombol KOS. Ini untuk entry ke dalam. Kendaraan ini jadi lebih simple untuk buka, unlock sama locknya. Jadi tekan tombol ini aja. Dengan syarat 70 cm dari bodi mobil dan memegang key-nya. Oke, mundur ke belakang lagi. Kendaraan ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Walaupun dia
SUV kayak gini, agak kecil dikit, tapi dia dilengkapi dengan roof rail. Dan roof rail ini benar-benar sangat berfungsi, bukan hanya cantolan aja. Jadi mana tahu sobat mau pasang rak roof, sudah tersedia roof rail bawaan pabrik, dan ini sangat kokoh sekali. Dengan tangki yang berkapasitas cukup besar, 63 liter, dengan kendaraan ini sangat besar sekali menurut saya. Jadi kalau kita berkendara jauh, cukup jauh, jadi nggak perlu terlalu sering untuk mampir ke SPBU gitu. Jadi tangkinya cukup gede ini sobat. Nah, kita akan ke bagian ke belakang dari Eclipse Cross ini. Nah, ini kalau saya lihat ini sungguh seksi sekali bagian belakangnya, dan futuristik sekali dengan desain seperti ini. Kaca belakang yang terpisah, dilapis lagi, diperkokoh dengan frame lampu belakang yang begitu futuristik. Dan di sini ada yang sesuatu yang menarik saya lihat di kaca belakang, sobat. Kenapa ini sangat rapi sekali? Kenapa? Saya belum lihat yang namanya di sini wiper belakang. Nah, jadi sobat, untuk wiper dari Eclipse Cross ini sangat dikemas rapi sekali. Wiper tersebut tersembunyi di bawahnya spoilernya. Nah, di sini baru ada wipernya, wiper kaca belakang. Ini sangat rapi sekali gitu. Mobil ini juga dilengkapi banyak sensor di bagian belakangnya. Di sini ada teknologi yang sangat bagus sekali, yang sudah hampir dipakai untuk fitur-fiturnya Mitsubishi yang kayak ada di Triton sama Pajero Sport yang terbaru. Di situ ada namanya teknologi RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Jadi fungsi dari RCA tersebut sobat, itu sangat berfungsi pada saat kita parkir. Jadi pada saat kita mundur, kendaraan yang jauh di sisi kanan dan kiri kendaraan kita yang masih berjalan menuju kita, sensor di dalam akan memberitahu adanya kendaraan yang akan menuju kendaraan kita. Dan di mana titik sensor yang bisa membacanya? Ada di sini. Nah, titik-titik sensor ini yang sangat membantu sekali kita dalam keadaan safety berkendara. Nah, itu dari fungsi dari RCTA. Dan itu sangat berfungsi sekali pada saat kita parkir mundur. Apalagi dalam keadaan di mall, parkir basement dengan pencahayaan yang masih kurang. RCTA sangat membantu sekali. Oke sobat, kita bakal cek apa sih isi dari bagasi Eclipse Cross. Yuk kita lihat. Ringan loh, ringan banget. Oke, nah ini penampakan dari bagasinya Eclipse Cross. Sangat rapi sekali dan sport banget dengan hitam full black seperti ini. Oh, di sininya soft tonneau cover nih kayaknya. Nah, ini sangat berfungsi sekali. Ini biasanya kalau di kendaraan SUV sekelas dia biasanya pakai high yang hard, yang keras. Jadi kalau kita nggak guna mungkin baru copot, baru disimpan. Nah, kalau ini lebih keren sekali. Jadi kalau kita nggak guna nggak perlu dicopot, dia bakal lipet, narik ke dalam, jadi lebih rapi lagi. Ini keren. Nah, gini nih kalau ada, jadi bakal menutup privasi kita apa yang di dalam bagasi kalau dilihat dari kaca luar. Dan ini kalau dilipat akan gulung seperti ini. Dan ini cukup lebar untuk naruh space. Kita tarik ini. Nah, ini ada beberapa di bawah dari cover ini, ban serap di dalam dengan tampilan yang seperti yang di luar. Lingkar sama, lebar sama, dan di sini ada beberapa part untuk dongkrak dan kunci dan towingnya. Ini cukup besar space-nya. Nah, ini isi dalam dari bagasi Eclipse Cross. Oke sobat, itulah tadi bagian dari bagasi belakang Eclipse Cross yang sangat rapi dan cukup lega ini dengan full black sekali. Oke, kita akan cek lagi ke bagian part-part yang akan kita jelasin, yang sangat kaya fitur ini. Oke sobat, let's go. Nah sobat, Tommy bakal jelasin yang sampai tadi, kendaraan ini sangat kaya fitur atau banyak fitur-fitur canggih yang disematkan di Eclipse Cross ini. Dan Tommy bakal kasih tahu fitur-fitur sensornya dan di mana aja taruhnya dan kegunaan dari
fitur tersebut. Nah, di bagian depan ini banyak titik-titik sensor yang ditanam di kendaraan ini. Pertama yang ada di kaca bagian depan, di tengah bagian atas, di sana ada titik sensor FCM. FCM yaitu Forward Collision Mitigation System. Nah, sensor ini akan ngebaca apabila ada objek di depan kendaraan tersebut ini berada cukup jauh di depannya, dan apabila kendaraan ini drivernya tiba-tiba ngeblank, dia lupa angkat gas pijak rem, kendaraan ini bisa ngerem sendirinya. Dan paling canggihnya lagi sensor yang tertanam di sini, yang dulunya ada di Pajero Sport, dia hanya bisa membaca objek yang seukuran kendaraan, baik itu mobil ataupun mungkin agak sedikit dari mobil. Nah, kalau Equicross ini dengan sensor yang sangat canggih ini, dia bisa membaca objek seukuran manusia, ataupun anak kecil, dengan catatan objeknya lebih tinggi dari kap mesinnya. Dia akan bisa ngebaca ada objek di depan, dia akan rem sendirinya, dan sensornya di sana. Dan di bagian ini, di bagian depan, di bagian belakang dari emblem 3 berlian ini, di bagian dalam dikit agak ke samping, itu ada sensornya Adaptive Cruise Control. Jadi kendaraan ini memiliki teknologi cruise control dan sangat canggih lagi, bisa adaptif di sini sensornya. Dan di sini ada titik sensor lagi yang di bagian bumper depan agak ke samping juga. Ini sensor berfungsi untuk UMS, Ultrasonic Mix System Activation. Nah, sensor UMS ini berfungsi apabila kendaraan ini dalam keadaan parkir. Dalam keadaan parkir, kendaraan di start dan drivernya ngeblank lagi. Dia lupa, malah ngijak gas secara spontan dalam. Kendaraan ini akan ngerem dengan sendirinya, baik itu maju ataupun mundur. Dan itu sangat berfungsi sekali. Dan sensor ini ada di depan dan di belakang. Itu sangat berfungsi sekali pada saat kendaraan ini dalam keadaan parkir dan standby untuk jalan, ternyata gasnya terpijak secara spontan dalam. Dan dahulukan kendaraan ini akan berhenti dengan sensor ini ngebacanya. Nah, itu sensor yang ada di bagian sisi luar kendaraan ini. Dan banyak lagi sensor ini yang bagian di dalam lagi yang akan ada sangkut pautnya ke bagian sensor-sensor yang kami sampaikan tadi. Oke, sobat, yuk kita cek bagian interiornya yang sangat kaya feature ini. Let's go. Wow, sangat sport sekali. Oke sobat, Tommy udah di dalam kendaraan Equicross, sangat nyaman sekali di posisi kemudinya. Oh iya, pertama dulu nih, jok kulitnya enak, empuk banget, beneran. Oke, Tommy bakal jelasin kembali lagi dari feature yang di depan tadi, yang teknologi yang sangat canggih ini. Dan di sini juga ada panduan panel-panelnya untuk switch teknologi tadi. Nah, Tommy bakal jelasin dulu di bagian setir dulu. Nah, jadi di bagian setir ini Tommy bakal jelasin setirnya juga ada dibalut kulit, sangat enak sekali, dan tombol-tombolnya juga ada lengkap. Jadi jari saya nggak jomblo. Kiri kanan udah ada tombolannya. Jadi di bagian tombol sebelah kanan pada setir ini terdapat tombol cruise control. Dan yang Tommy sampaikan tadi di bagian depan itu kendaraan ini cruise controlnya sudah adaptif. Jadi kendaraan ini adalah adaptive cruise control. Jadi fungsi dari adaptive cruise control tersebut itu kebanyakan digunakan mungkin pada saat konvoy, mungkin kendaraan ini atau pemiliknya hobi konvoy atau dalam komunitas. Jadi adaptive cruise control ini kita bisa ngatur set posisi kendaraan kita dekat atau menengah atau makin dekat dengan lock kecepatan yang sudah bisa disesuaikan kecepatan kendaraan ada di depannya. Nah, itu hebatnya dari adaptive cruise control. Nah, di bagian sebelah tangan kiri saya ini udah ada tombol audio switch dan tombol Bluetooth untuk voice command. Dan karena ini udah voice command juga. Dan ini pada umumnya kendaraan Jepang switch dari lampu sama wiper tetap masih sama. Dan tadi yang ada Tommy sampaikan juga, ada namanya teknologi lampu ini adalah auto high beam dan low beam. Jadi di sini tombol autonya. Jadi teknologi auto tadi pada lampu itu
apabila ada kendaraan yang di depan kendaraan ini berlawanan arah, lampunya otomatis akan jadi lampu yang turun. Tapi kalau nggak ada lawan dari arah kendaraan ini, lampunya akan naik lagi ke atas secara otomatis. Nah itu enak, jadi kita nggak perlu lagi standby tangan kita untuk hidupin lampu jauh atau dimnya gitu. Jadi kendaraan ini sudah auto pada lampunya, jadi nggak perlu lagi kita naik turunin, dah fokus pada pencahayaan jalan kita. Nah ini jagonya dari Eclipse Cross pada lampunya. Dan agak ke depan lagi, di sini sangat cantik sekali matter clusternya. Coba kita hidupin ya. Oh, di sini udah ada hub display-nya. Jadi ini berfungsi, ini sama sih fungsinya dengan matter cluster yang ada di sini. Jadi posisi pandangan kita tetap fokus pada jalan di depan. Jadi kita nggak perlu lirik lagi ke bagian matter cluster bawah ini, dan sudah tergantikan oleh HUD ini. Dan kendaraan ini yang memakai seperti ini sudah banyak sih pada kompetitornya. Mengeli pakai ini. Dan ini sangat keren sekali. Ini ada HUD-nya, dan kita bagian ke konsol box, high console ini. Di sini sangat keren sekali, sangat rapi. Di sini dengan CVT 8 percepatan, dan di bagian dari sini, di sini ada tombol. Ini tombol yang sangat saya curigai. Seperti ini sangat futuristik sekali. Kenapa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa part yang dilepas masuk ke Indonesia. Nah, yang part yang dilepas masuk ke Indonesia itu yang saya sampaikan tadi, setirnya ada penghangat setirnya itu yang di luar negeri. Dan yang masuk ke Indonesia nggak ada. Ini setirnya nggak ada penghangatnya, tapi pada bangkunya, bangku depan kiri kanan itu memiliki penghangat bangku. Jadi kayak kalau kita ke mall tuh ada bangku-bangku pijit gitu, jadi kayak ada penghangat gitu. Jadi di dudukan kita ini ada penghangatnya. Tuh sobat, dan tombolnya ada di bagian tuas transmisi sebelah kanan. Tinggal diatur aja mau cepat panas atau panasnya agak rendah. Bisa di set di sini. Dan agak mundur sedikit di bagian konsol tengah ini. Di sini ada namanya touchpad. Jadi touchpad sini sama seperti kita pada komputer, seperti mouse fungsinya yang bisa mengatur instrumen yang ada di sini di audio kita. Jadi touchpad ini berfungsi untuk mengatur pada instrumen panel audio kita. Ini sangat canggih sekali. Kendaraan ini menggunakan touchpad. Dan mundur lagi, di sini ada parking brake, ada parking auto hold. Ini cup holdernya cukup. Ini cukup juga, bagasinya cukup besar. Panel-panel AC ada di sini. Dan semuanya sudah serba auto. Oke nih, Tommy bakal ini. Kalau ini head unitnya cukup menarik, dan lebih canggihnya lagi, menu yang ada di head unit ini bisa mengatur e-text yang ada di kendaraan ini loh sobat. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsinya e-text kendaraan ini yang bisa diatur oleh touchpad ini, dan e-text yang ada di sini bisa diatur oleh kita secara manual. Nah itu canggihnya. Kalau kendaraan yang umumnya biasanya itu sudah bawaan pabrik kan, sobat. Nah, e-text yang ada di sini, kendaraan ini bisa sobat atur dengan touchpad. Melalui touchpad ke head unit ini ada menu-menunya. Nanti teman-teman bisa cek dan bisa set e-text kendaraan ini. Canggih banget. Dan kendaraan ini juga ada dilengkapi juga sunroof. Ada panoramik juga di bagian belakang. Ini kesan sangat mewah sekali. Dan laci bagasi yang cukup lega, besar, dan panel dashboard udah dibalut. Ini balutannya sangat rapi sekali, keren. Dan sekeliling sampai ke door trimnya. Oke sobat, itu bagian depan yang bisa Tommy jelaskan untuk sobat semua di Eclipse Cross ini. Oke, kita cobain yang bagian baris 2-nya, gimana sih rasanya duduk di bagian baris 2 dan seberapa leganya. Yuk.
Wow. Oke sobat, udah duduk di baris 2-nya Eclipse Cross. Tadi postur tubuh saya itu sekitar 175. Tadi saya udah duduk depan dengan settingan tubuh saya 175, dan saya duduk di baris 2. Ini cukup masih banyak space untuk posisi lutut sama tekuk kaki saya dengan postur 175. Dan apalagi kendaraan ini baris 2-nya masih bisa sliding loh. Dan buat teman-teman yang mungkin yang tingginya yang sampai 180 mungkin, itu masih bisa sliding lagi, jadi nggak perlu mepet-mepetan deh. Nah, jadi di baris 2 itu juga ada di sini armrestnya sangat sederhana sekali dan sangat cocok sih. Dan kalau kita duduknya cukup nyaman ini sobat. Dan di baris 2 ini di atapnya udah ada panoramic glass roof. Jadi yang baris 2 kedapatan untuk view lihat ke atas. Apalagi kalau di malam hari ini pasti kece badai sekali ini. Karena yang depan ada sunroof, di baris belakang ada panoramic glass roof. Nah, itu sobat, rasanya duduk di baris 2-nya Eclipse Cross yang sangat sporty ini, full black, kayak fitur. Dan ternyata sangat nyaman sekali duduk di baris 2. Kayaknya enak juga disupirin di kendaraan ini. Nah teman-teman, sekian dulu hari ini review kita tentang Eclipse Cross yang kebetulan kendaraannya dari showroom PT Depo International Pahlawan Otomotif Pekanbaru yang memberikan kita izin untuk review kendaraan ini. Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video konten kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like, and share. Dan ada sedikit informasi, ada perubahannya nama dari akun kita yang dulunya awalnya itu Depo Channel, sekarang namanya berubah nama menjadi DR Auto. DR Auto itu yaitu Depo Riau Auto. Nah, jangan lupa apabila teman-teman suka dengan konten kita, jangan, sekali lagi mohon di-share agar kita tetap semangat buat video tentang review kendaraan Mitsubishi. Oke, sobat, sekian dulu. Terima kasih.